Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Romo Antoro dalam Renungan Harian Kamis 10 November. Hari ini kita memperingati Santo Leo Agung, Paus dan Pujangga Gereja. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita, selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Hari ini kita bersama-sama akan merenungkan Injil Suci menurut Lukas bab 17 ayat 20-25. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi bertanya kepada Yesus, "Kapan kerajaan Allah datang?" Yesus menjawab, "Kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, 'Lihat, ia ada di sini,' atau 'ia ada di sana.' Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu." Dan ia berkata kepada murid-muridnya, "Akan datang waktunya, kamu ingin melihat satu daripada hari-hari Anak Manusia itu, dan kamu tidak akan melihatnya. Dan orang akan berkata kepadamu, 'Lihat, ia ada di sana. Lihat, ia ada di sini.' Jangan kamu pergi ke situ. Jangan kamu ikut. Sebab sama seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Demikian pula lah kelak halnya Anak Manusia pada hari kedatangannya. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik memperingati Santo Leo Agung, Paus dan Pujangga Gereja. Selamat dan profisiat untuk paroki, gereja, lembaga-lembaga, yayasan, dan saudara-saudara yang pesta nama Santo Leo Agung. Semoga semangat dan teladan hidupnya memberi inspirasi dalam hidup dan karya pelayanan kita semua. Hari ini kita juga bersama seluruh masyarakat Indonesia merayakan Hari Pahlawan. Kita berterima kasih, bersyukur atas jasa-jasa para pahlawan kita yang telah berjuang untuk membangun bangsa dan negara kita ini, sehingga menjadi negara yang merdeka. Apa itu pahlawan? Seorang motivator mendefinisikan pahlawan itu adalah seorang yang mampu menyalakan api kecil di tengah ruangan yang gelap. Seorang yang mampu menyalakan api kecil dalam hidupnya di tengah ruangan yang gelap, maksudnya adalah bahwa api sekecil apapun, kalau ditaruh di ruangan yang gelap pasti akan mampu menjadi terang. Itulah seorang pahlawan. Dia akan menjadikan hidupnya terang bagi orang lain, karena dia berani keluar dari egonya dan membagikan hidupnya untuk orang lain. Dalam bacaan yang pertama, kita menemukan sosok pahlawan yang bernama Filemon. Ia disebut pahlawan karena kesediaannya mengampuni dan menerima Onesimus yang telah mengkhianatinya, membuat Onesimus merasa berharga dan berarti. Dan akhirnya, Onesimus yang sebelumnya seorang pencuri, kemudian bertobat dan menjadi seorang uskup. Keberanian Filemon mengalahkan egonya dan memutuskan untuk mengampuni dan menerima Onesimus membuat Onesimus terbebaskan dari beban masa lalunya dan menjadi manusia yang baru. Filemon menjadi pahlawan kehidupan bagi Onesimus. Filemon telah menghadirkan kerajaan Allah. Lewat pengampunannya, ia telah membebaskan Onesimus dari belenggu manusia lamanya dan menjadi orang merdeka yang menjadi berkat bagi sesama. Saudari-saudaraku yang terkasih, inti pewartaan Yesus tentang kerajaan Allah adalah suatu suasana batin di mana orang merasa dicintai dan diampuni, sehingga dia menjadi orang bebas,
untuk merasakan betapa baiknya Allah itu. Dalam perumpamaan tentang anak yang hilang misalnya, Yesus menggambarkan kerajaan Allah sebagai situasi di mana sang bapa menerima si anak bungsu yang telah berkhianat dan memberikan kesempatan untuk hidup kembali. Bapa yang baik telah menghadirkan sosok yang berani keluar dari egonya dan mengampuni sang pengkhianat. Adikmu sudah mati dan sekarang ia sudah hidup kembali. Saudara-saudaraku yang terkasih, menjadi pertanyaan refleksi kita hari ini. Maukah kita menjadi pahlawan dalam hidup ini? Banyak orang yang menantikan keberanian kita untuk keluar dari ego kita dan menjadikan hidup kita ini berkat bagi sesama kita. Ya Allah, mampukan kami untuk keluar dari egoisme kami dan mulai berani memikirkan kepentingan sesama kami. Kau dipanggil Tuhan, dijadikan duta, supaya hidupmu menyinarkan kasih-Nya. Berat memang tugasmu, tetapi kau diberi rahmat. Kau dipanggil Tuhan, dijadikan duta, supaya hidupmu menyinarkan kasih-Nya. Dan doaku bagimu, semoga teguh semangatmu. Kau dipanggil Tuhan, dijadikan duta, supaya hidupmu menyinarkan kasih-Nya. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.